Tidak ada cara beribadah yang jauh lebih efektif, lebih menarik, lebih istimewa, melebihi ngaji. Apapun, di sini Mbah Ihsan mengatakan li'anna ada al-ibadat yatawaqqafu ala ma'rifatil fiqhi. Karena tidak ada cara apapun untuk kita beribadah kecuali memahami aturan-aturan yang ada. Sebagaimana sama-sama kita tahu bahwa syariat agama Islam, syariat itu apa? Seingat saya, Syekh Abu Bakar Sato mengatakan asy-syariah wujudul af'al wa tarkuha liwajhillahi ta'ala bisyaratil ilmi wa wasitatir rusuli wal ulama. Syariat itu adalah sebuah perilaku atau kegiatan apapun, atau tidak melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan di sana ada keilmuannya, biwasitatir rusuli wal ulama, yang mana bolehnya, harusnya, sebaiknya dikerjakan, atau tidak bolehnya, seharusnya, haram dikerjakan, itu semuanya karena arahan atau perintah dari para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur ulama. Itulah kenapa kemudian kita semua tidak bisa menerima syariat bighairi sanad, karena keilmuan itu sendiri, kemudian yang menyampaikan keilmuan itu juga harus ada. Nek coro Zubat, pembenaran apa yang disampaikan ini, yang disampaikan oleh Syekh Ihsan, li'anna ada al-ibadat yatawaqqaf ala ma'rifatil fiqhi, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kita paham keilmuannya, dasar-dasarnya. Karena cara Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, semua orang yang melakukan apapun tanpa keilmuan, semua yang ia kerjakan itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang saya sampaikan tadi, kenapa harus biwasitatir rusuli wal ulama? Karena waniyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Jangankan apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, hanya sekedar niatan kita saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semuanya tidak diterima. Pengetahuan kita akan apakah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang secara otomatis berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jalurnya pasti ulama-ulama itu, santri-santri ini kanjeng Nabi, yakni para sahabat, santri-santri ini sahabat, yakni tabi'in, santri-santri ini tabi'in, yakni atba'i tabi'in, sampai para guru-guru kita, dan kemudian nyampe ke kita. Wala faqihun wahidun lan yakti utawi, wala faqihun lan yakti utawi, wong kang ahli fikih, wong kang ahli fikih, yakni ay alimun bi ulumi syariah, ay alimun bi ulumi syariah, wahidun kang siji, satu tokoh fikih saja,
iku asyaddu luwih abot ala syaitani mungguhe setan min alfi abidin tinimbang 1000 wong kang ahli ibadah. 1000 orang khusyuk tidak lebih rumit menurut setan, tidak harus diwaspadai oleh setan kayak satu tokoh ahli fikih. Tapi alfi abid sing ghairi fakih, le alfi abid terus fakih kabeh nggih. Sawi tenan kiamat isian. Masalah ngeten, Mbak. Temriki niku saya ihsan dawuhaken. Jadi beliau dawuh, kenapa setan paling diantisipasi wong alim, duduk wong khusyuk, Pak. Duduk wong ahli ibadah. Karantan li anna syaitan kullama fataha baban 'ala nas minal hawa bayyana al-faqih al-arif maka yidahu. Karena ketika setan melakukan satu jurus begitu, hanya ahli fikih, hanya wong alim sing tenan-tenan alim yang tahu betul bahwa ini ada hal yang harus kita waspadai di sana, walaupun tampilannya baik. Lah ini berbeda dengan misalnya wong iku sing penting apik, wong iku sholih, wong iku abid tapi bodoh. Iku bahaya. Dawe Syekh Ihsan li annal abid li adami ma indahu minal fikhi, wong ahli ibadah tapi nuwun sewu mboten patek ngaji. Rubbama yubadiru li zinah allati zayyanaha lahu syaitan. Karena dia suka atau sangat mungkin untuk terpeleset karena capaian-capaian tertentu. Pancen gawan bayine wong solih niku gampang disenengi wong. Dia jauh lebih mudah diterima di tengah-tengah masyarakat daripada wong sing tampilane gak solih, Pak. Wong niku nek kopiah kaji, ya kira-kira ya. Ya ora iki mek contoh tok. Aku yo duwe kopiah kaji gak gawe setahun pindho. Mereka kita sabar biasanya wayah khutbah. Artinya waktu nek casing solih itu sedikit lebih mudah untuk diterima, dipercaya, diikuti daripada uang sing tampilannya gak jelas. Permasalahannya tampilan-tampilan seperti ini kadang menguasai batiniyah al-abid al-jahil. Paham berarti? Kadang-kadang tampilan-tampilan baik ini membuat abid jahil itu merasa sudah luar biasa. Padahal ini semuanya hanya kendaraan yang dikemudikan oleh setan. Lizinah allati zayyana lahu syaitan li'annahu la ya'rifu kaidahu wa makrahu. Dia nggak ngerti bahwa setan itu mbiyen luwih khusuk tinimbang dhek. Dia nggak ngerti bahwa jutaan tahun yang lalu rajanya setan, iblis ini pun super khusuk, bahkan yo ngalim bareng. Wis gampang ini loh, sama kalau pengen singkatnya dawe Mbak Isa ini pengen itu. Orang baik tapi bodoh itu suka merasa baik. Wis ngono tok. Aku bingung bahasa ini. Wis ngono ya. Wong apik tapi goblok iku suka punya perasaan dia baik. Padahal ketika dia memiliki perasaan itu, yaitu awal kehancurannya. Paham Zoen? Kita awakmu kan jelas nih gawe kitab juga gak paham. Lek rodok dikarang niku malah rodok gampang paham awakmu. Lah padahal perasaan dia sudah mendapatkan derajat tertentu, mendapatkan karomah tertentu, mendapatkan keistimewaan tertentu di sisi Allah lah yang membuat la tanfa'uhu ma'adzalika ibadatuhu, yang membuat semua ibadahnya ini tidak ada gunanya karena dia lupa
bahwa semua kebaikan yang mungkin atau bisa kita lakukan itu murni karena panjenengan Allah Subhanahu wa taala membawa kita, menata kita di posisi itu. Dia merasa bahwa ibadahnya adalah segala-galanya. Dia merasa bahwa kebaikannya adalah top-topan. Sampun. Walikulli syai'in lan iku tetep kedue saben-saben suwiji imadun utawi cagak. Walikulli syai'in lan iku tetep kedue saben-saben suwiji imadun utawi cagak. Wa imadu hadza dini utawi cagake ikilah agama iku al-fiqhu fikih, iku al-fiqhu fikih. Semua hal itu butuh pilar, dan pilar agama ini ya memang fikih. Maka deh sampai jadi unen-unen santri, sama dulu ya, santri itu loh, uang sing pancen rodok paham fikih itu kemelelet gak karuan. Wis to, arep macak khusuk model apa, iku ketok wajah kemeleletan. Kemelelet pol, mergo pancen apa? Idza ma'tazadu ilmin bi ilmi fa ilmul fiqhi aula bi tizazi. Ngono ya. Idza ma'tazza du ilmin bi ilmi fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi. Kalau seorang santri pengen sombong, ya hanya fikih jalur satu-satunya untuk sombong. Kalau santri pengen kemelelet, yus gaya-gayanan semua gawe TikTok utawa gawe Instagram, pakar bahsul masail. Yes. Padahal kuwi lek cara padha-padha santri ini, awakmu ngerti, dhek kuwi paling mangap rong kecap, iku langsung kleru ngomong. Macane takbir langsung kleru. Lho tenan kuwi. Wah aku winginane ndelok santri ploso nyapo ngono. Aku ndelok ngrungokne dhek maca takbir, koclok batinku ta. Tapi yo beni gak apa-apa nyatane yo akeh follower. Memang kadang-kadang menarik ae. Tapi panjen satu-satunya yang bisa dijual bagi seorang santri ya. Aku cik ngiling-ngiling gitu. Iku kan nenek padanane to. Terusane apa to? Tutu. Wa kam rihin yafuhu wala kamiski wa kam tibin yafuhu wala kamiski wa kam tairin yatiru wala kabazi. Nah iki lho wis mau apa lu le ilingi cek setengah lu cek ora marem aku. Berapa banyak parfum yang ada di toko-toko itu tapi tidak ada yang seistimewa misik. Kira-kira begitu. Berapa banyak burung yang bisa terbang kecuali burung-burung kalian. Tapi tidak ada yang terbangnya segar elang. Oh no. Ya itu kan seungkapan itu walhasil ilmu fikih itu ilmu sing pancen kena tinggi. Bayang nata Imam Syafi'i lek nyindir. Lek munggo ku nyindir. Man takallama fil fikhi nama qaddu. Takallama bayang. Mek gaya-gayanan omong fikih ngono tok. Gaya-gayanan asline gak paham. Gaya-gayanan ngomong nih fikih ngono tok. Iku wis nilainya naik loh. Wih kalim tenan cai. Ngoalih ngidul cekelane mahali, cekelane ikna. Ini kan ada posonan toh takoki. Ngaos napa Mas? Jenengan siaman benjing. Alit-alitan ikna. Itu kayak orang yang habis kayak orang yang rekeningnya baru kelihatan katakan 5 miliar terus aduh ya Allah Masya Allah gak bayar apa kulo niku gadah nopo to Masya Allah. Jadi gayane merendah tapi kambek ndudai wong-wong aku ngalim lho. Paham rae? Maknane alah Mas nopo namung ikna, namung mahali. Kata-kata namungnya iku pengen ngidek cengalmu asline. Paham rae? Iya, lek fikih ngono to. Delok to mangkane faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida
wa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu. Kowe iku nek ngaji, nek nyantri, nek belajar fikih tolong jangan fikih mendit, tapi sambung dengan belajar tasawuf. Jangan dipisah dua itu, fikih mbek tasawuf. Fadzaka qasin qalbuhu lam yaduktuka. Wong nek kefikihan tok melelete gak karuan. Atine atos, eneke mek halal haram wis tok gak apa-apa. Gak apa-apa, oleh. Dalile napa? Cangkem kuwi dalil. Aman. Tapi ana wong iku ketasawufan. Tasawuf yang penting hati kita. Ayo kita tata hati kita menuju Allah Subhanahu wa hadza jahulun. Wa hadza jahulun. Dari Imam Syafi'i, wa hadza jahulun. Kaifadul jahli yasluhu. Iki goblok tenan wong. Jahul itu bukan jahil loh ya. Jahul itu siapa ya gak kayak contohnya? Kamu gak paham masalah gak kayak contoh. Jahul itu alladzi la ya'rifu wa la ya'rifu annahu la ya'rif. Wes ngono tok ya. Orang gak tahu tapi gak sadar kalau dia gak tahu. Alladzi la ya'lam wa la ya'lamu annahu la ya'lam. Wong goblok nek sadar goblok wis gamane lho. Nah iku jahul, super. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Tapi pertanyaannya Imam Syafi'i loh. Ini super bodoh loh ya. Hati-hati kamu. Karena bagaimana mungkin orang super bodoh kemudian bisa baik. Iku dari Imam Syafi'i itu dawuhku, anggitmu dawuh. Gak duwe dawuh aku. Gak duwe dawuh. Kata-kata gak duwe. Aku lihat kata-kata njaluk cacah loh. Njaluk tombro, njaluk sapa gak duwe kata-kata. Iki dawuh. Memang benar-benar ada kitabnya. Pun nggih. Iku mau tekan dimo. Wabnu Najjar, iku ya. Walhasil gini loh Pak. Keilmuan itu menjadi penting bagi kita untuk kemudian kita bisa meningkat secara kualitas ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama mampu menjaga kita untuk tidak merasa paling. Paham? Untuk tidak merasa kita paling. Jangan sampai kesiapan sampean, kesadaran sampean untuk mengaji ini saja, gitu. Awak mesti ngaji ping piro, terus awakmu nyebabi duwe perasaan, kok ora iso kaya aku betul. Atine padang pengen ngaji, duwe tertarik pengen cedek kiai, pengen cedek Gus kae. Kuwi nyapa to ngaji ping telu terus merosok sak donya iki elek kabeh kaya awakmu nyapa to kuwi iki nyapa ngono kuwi Lah iya to. Apa? Maksiatun awrasad dullan waftikharan khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Iki cara hikam ngono Pak. Iki cara hikam, cara Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kamu ngerti yang ngono penak maksiat daripada rene. Mesti ngono kowe. Pancen cah goblok wangel atas-atasane. Tapi ngene maksudnya ngene lho, sebuah kesalahan maksiatun awrasat dzullan waftiqara. Sebuah kesalahan masa lalu yang buruk yang membuat kita kemudian merasa rendah hati, merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada min taatin tapi sing awrasat aizzan wastikbar, daripada kita dari awal memang terlahir, terkondisikan, hidup di lingkungan yang semuanya serba tertata, serba baik, tapi hanya menampilkan, hanya mengakibatkan, mewariskan aizan wastikbar, kesombongan dan merasa paling baik, paling benar di atas yang lain. Paham berapa? Paham maksudku berapa? Masa lalu kita, hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, tapi membuat sadar diri, rendah hati,
Betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada sebuah ketaatan yang hanya mengakibatkan kesombongan dan merasa paling baik, paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuwi anu Pak, iku kamu jangan lupa bahwa at-ta'ah allati turisu al-inkisar khairun minal ma'siyah allati turisu al-inkisar. Tapi kudu sadar kowe. Artinya gini loh. Ojo, oh, berarti daripada kiai-kiai sengket cilik ngaji kae jek apik awake dhewe ya mbiyen ade ta. Ojo, kowe jek awal tok langsung mlebu neraka kowe duwe perasaan ngono, paham ra kowe? Ojo. Lah iya nyapo apik ket mbiyen. Kan mending lek ndelok dawuh kuwi, berarti enaknya kita dulu rusak, saiki apik. Tidak begitu, Saudara. Kamusnya enggak gitu, kalkulatornya enggak gitu. Karena sebetulnya at-ta'ah tu allati turisu al-inkisar itu tetap khairun minat ta'ah allati turisu al-inkisar. Sebuah ketaatan kepada Allah tapi terus membuat kita semakin rendah hati, semakin sadar diri bahwa kita semua ini tidak pantas sebetulnya untuk menjadi orang taat, dan kita tidak setaat itu sebetulnya. Itu tetap jauh lebih baik daripada kemaksiatan yang mengakibatkan penyesalan dan kemudian bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya walhasil nek ket awal iku wis apik ya jauh lebih baik, tetepan arep diapa-apane ya tetep luwih apik, paham ora? Daripada awak dhewe sing hari ini masih terus berupaya untuk mencoba baik. Ya kaya kula kaya sampean kan mlebune dawuh sing kaya mau. Berusaha menjadi maksiatun sing aurasat dzullan waftiqara. Tapi ya jangan sampai kemudian kita punya perasaan iki kecilik Pak Kaji iki apik, wis kalah mbek awake dhewe. Kalah. Mergo ade tahu maksiat dia gak tahu. Oh enggak begitu Saudara, kamusnya enggak begitu. Makanya yang harus kita ingat betul, ini penting, ini harus menjadi catatan kita nih. Ini harus menjadi catatan kita apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Innallaha azza wa jalla yaghfiru al-kabair fala tayasu. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah untuk memaafkan dosa-dosa besar yang pernah atau mungkin pernah kita lakukan. Jangan sekali-kali kita putus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Tapi wa yu'adzibu 'ala shaghair fala taghtaru. Tapi kamu jangan lupa Allah juga sangat mungkin untuk memasukkan kita ke dalam neraka yang paling dalam, yang paling mengerikan hanya karena dosa kecil yang pernah kita lakukan. Makanya jangan sampai kemudian kita sembrono. Fala taghtaru. Duwe dosa gede ojo putus asa, duwe dosa cilik ojo kemelelet. Aku kan gak tahu lakoni kabair. Aku pol kan ngrasani wong, kowe kudu ngerti. Ngrasani ngletak ndase wong, paham ora? Mulai kapan ngletak ndase wong iku cilik? Kene. Aku gak tahu mateni wong. Aku gak tahu. Kowe gak tahu mateni wong, tapi mangan hidup-hidup orang. Sumanto iku ngenteni mati. Sumanto nguntal kancane ngenteni mati. Kowe kancamu jek sehat mau untal. Terakhir mau tutup, saya tidak melakukan apa-apa, Saudara. Bayang, perasaan tidak melakukan apa-apa. Nah itu muskilat, paham gak? Paham nggih? Iku paham gak? Ya mbuh paham wis pokoke ngono kuwi lah pokoke. Walhasil adik kudu hati-hati terus. Selalu berhati-hati, selalu berhati-hati. Siapapun padha kula panjenengan padha. Wis gak omongi nek ngaji ku masalahe mek ning kono kuwi tok. Makane sampean jipang gak gelem ngaji aku gumun. Kowe kula tambah ngerti, tambah abot, paham gak? Kok panggah budal iku piye ceritane? Malah mau enek sing kok Kudus pespanan. Aku mesti iki nyapo? Aku ingin ane pespanan ning Tulungagung tok boyo. Malah tekan Kudus biayaan. Kowe gak ngerti nek ngaji terus nyebabe malah. Kowe ngerti ambek gak ngerti mbiyen beda. Kowe mbiyen mokel gak apa-apa. Ora patek ngerti lho padu ngaji.
Kowe mokel masalah kowe, paham ta? Kuwi engko dihisab pangeran, iku aku bareng digawa, paham ta? Yes, makanya aku jan mau tenan lek duwe santri model-model kaya awakmu. Ora, aku segak boten. Ini apakah santri kamu? Oh bukan, kita tidak punya santri. Malaikat jangan salah paham, kita enggak punya santri kita. Wa Ibnu Najjar lan ngriwayatake sapa Al Imam Ibnu Najjar an Muhammad ibn Aliin rakaatani min alimin afdal min 70 rakaah min ghairi alim. Rakaatani utawi rakaat min alimin saking wong alim iku afdal luweh utama min 70 tinimbang 70 apane rakaatan rakaate min ghairi alimin saking wong kang ora alim. Nah niku maklum nggih. Maklum niku. Artinya maklum niku ya piye wong maksudnya min ghairi alim itu maksudnya ngeten li'anal jahil bi kaifiyatil ibadah la tasihu ibadatu wa in sadafat as-sihah. 2 rakaat saja yang dilakukan oleh orang yang tahu, yang ngerti bagaimana tata cara sholat, bagaimana kaifiyatis sholat dengan benar, bagaimana adab-adab sholat dengan benar, bagaimana seharusnya kita ketika sholat dengan benar, itu jauh lebih istimewa daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang nggak ngerti. Maklum toh, wong nggak ngerti loh Pak. Wong nggak ngerti, itu cara bener, itu cara bahasanya Mbak Ihsan sifatnya ketepaan, paham Pak? Wong ini ketepaan itu piye? Wong ini ketepaan itu piye? Wa Abu Nuaimin lan ngriwayatake sapa Al Imam Abu Nuaim wal Khatib Al Baghdadi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu khiyaru ummati ulama'uha. Khiyaru ummati utawi bagus-bagusnya umat ingsun iku ulama'uha biro-biro wong alimi ummati. Yang terbaik di antara umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulamanya. yakni al-amiluna bi ilmihim, ya, al-amiluna bi ilmihim. Ini loh, makanya kan didhawuhi la yakunul mar'u aliman hatta yata'allam wa la yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amila. Siapapun di antara kita sebelum kita ngaji itu gak boleh kemudian dianggap sebagai ahli ngaji, tokoh ngaji, dicap sebagai panutan misalnya, ndak bisa. Dia harus ketahuan dulu dia ngajinya sama siapa, mondoknya ke siapa, nyantrinya ke siapa. Itu pun belum cukup untuk membuat seorang santri menjadi tokoh. Hatta yakuna bil ilmi amilan, sampai dia mengamalkan apa yang ia pelajari. Bagade khiyaru ummati ulama'uha wa dibun tafsiri ayil amiluna bi ilmihim wa khiyaru ulama'iha utawi luweh baguse utawi bagus-baguse para alime ummati wa khiyaru ulama'iha utawi bagus-baguse pira-pira wong alime ummati iku ruhama'uha pira-pira wong welase ulama iku ruhama'uha pira-pira wong welase ulama. Artinya kang padha duweni sifat welas saking ulama. Dari sekian banyak umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling istimewa adalah para ulama. Dari sekian banyak ulama, yang paling istimewa adalah yang paling punya sifat rahmah, paham? Yang paling punya sifat belas kasih. Ya panjen ngono, kiai wis kaya kiai-kiai awake dhewe lah Pak, kaya Mas saya awake dhewe. Betapa beliau itu adalah orang yang benar-benar memiliki sifat asih, gati halus, sopan. Makanya santri-santri harus selalu ingat, apalagi teman-teman alumni harus selalu ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan la takunu min jababiratil ulama. Kowe lek dadi kiai aja sak karepe dhewe. Kan ono kiai pokoke. Wis to pokoke kita pengen iki aja gak manut kowe goblok. Kiai sak karepe dhewe. Kamu mendapatkan pendapat ini dari mana? Fulan kiai. Wes gak iso. Salah tuh. Pendapat yang benar adalah pendapat yang saya bacakan ini. Pendapat kiai liyane keliru kabeh. Khatun adim. Keliru, sesat. Jangan, la takunu min jababiratil ulama fala yakuma ilmukum bijahlikum. Kalau kamu menjadi kiai sing sak karepe dhewe,
maka banyak hal yang akan hilang, banyak potensi yang akan hilang. Di antaranya, kamu tidak akan didengarkan orang. Ketika kamu tidak didengarkan orang, maka jariyah guru-gurumu akan terputus di kamu. Sampeyan paham gak maksudku? Al-wasitah bainal murid wa syaikhihi, itu kan nasyru ulumihi wa sayr ala manhajihi. Cara kita menyambung hubungan kita dengan guru-guru kita adalah memastikan bahwa keilmuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita gedok tularkan. Paham gedok tularkan apa ya? Kita apa ya? Malah gedok, ora gedok. Beda. Wong Jawa iku pancen duwe bahasa dhewe. Gedok sampai gedok iku beda to, iya to? Gedok tularkan itu apa ya? Kita teruskan, kita bagi dengan orang lain. Lah kalau kamu secara personal tidak diterima oleh masyarakat kamu, maka apa yang bisa kamu lakukan untuk menggedok tularkan tadi? Aku ora ngerti bahasa Indonesia nih. Iya ngono kuwi pokoke. Heeh. Cara utama kita bisa menyampaikan apa yang penting dari keilmuan guru-guru kita yang merupakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mudahnya kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Kalau kamu kemudian muncul boyong di tengah-tengah masyarakat dan pribadimu bukan pribadi yang menarik, bukan ilfun makluf kalau kata Rasulullah, bukan orang yang menarik dan layak diikuti, maka bagaimana kemudian keilmuan ini bisa disebarkan dengan baik? Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Ilmu yang sangat penting yang harusnya diterima oleh masyarakat tidak bisa disampaikan karena kegoblokanmu, bijahlikum, sebab goblokmu. Iku apa tuh? Kiai kok goblok pancen goblok lafate. Aku mek maca lafate tok. Bijahlikum, jahil iku maknane goblok. Maknane mau kan jahul, super goblok. Pancen kita pengen ngono kuwi wis ora usah aku suwi ngenteni wong gak muni goblok yo gak kuat ya. Panjang kita pengen ngono, paham ora? Lah, iya ora? Panjang kita pengen ngono. Lah Kanjeng Nabi annas alimun wa muta'allimun wal baqi hamaj. Kanjeng Nabi pakai bahasanya hamaj malahan. Ayo coba cara saiki. Cara saiki piye? Pokok yang boleh dianggap manusia hanya santri dan orang yang mau nyantri. Hanya kiai dan yang mau nyantri. Yes. Wal baqi hamaj. Ayo jajal. Murad apa hamaj? Dzubabun yaskutu ala wujuhil hamir. Dzubabun yaskutu ala wujuhil hamir. Ayo coba. Cara kuwi gak murad bahaya apa? Ayo, bahaya apa? Bahaya. Ngomong apa itu? Itu bahasanya Kanjeng Nabi kok apa itu piye? Hah? Nah iya kan emang aneh. Artinya ya semuanya tinggal kapan momentumnya. Paham ora? Momentumnya kapan? Pak cetha awakmu piye? Wong aku ngarani aku pinter yus. Ngumpet ae. Betul-betul. Wong wis kadang gak cap pinter, insyaallah pinter, Pak. Tenang ae lho. Lah iya to. Iye, pancen ngono kuwi. Terus tukang mau sampai lali aku. Walhasil kiai kudu duwe sifat welas asih. Walhasil kiai itu hanya harus punya kemampuan untuk merangkul siapapun. Sepenting kiai ojo ngelokne wong secara personal, paham ora? Wis ngono, Pak. Ojo sampai ngelokne wong secara personal. Iku gak mungkin kiai ngono kuwi. Lho. Iya ta, Pak? Lho, iya positif kuwi. Aku bakal ndek ndi wis matur. Idza ra'aita rajul yudafi'u 'anil haq fayastimu wa yasubu wa yaghdab fa'alam annahu ma'lulun niyah. Iki dawuh Imam Malik. Kowe enggak aku kleru nek wong santri-santri njeluk kowe panjenengan sedaya. Wis kurang bagus piye aku saiki ya. Panjenengan sedaya. Menawi panjenengan sedaya menika mirsani wonten tiyang ingkang pacakanipun kados kiai. Terus misui liyane ngelokne liyane menuduh satu kelompok tertentu merupakan kelompok yang salah, kelompok yang keliru, kemudian dia marah-marah di sana, bahkan misuh-misuh di sana,
menuding sana sesat, itu sesat, fa'lam annahu ma'lulun ya. Yakinilah bahwa kiai itu jelas niatnya salah dari awal. Pokok kowe ndelok ana kiai kok senengane adu-adu, senengane ngelok-ngelokne wong, kemudian mengerdilkan satu kelompok tertentu, kamu harus tahu dia sudah salah niat dari awal. Itu Imam Malik duduk dawuhku. Aku mau lihat dirane iku dawuhku. Gak duwe dawuh. Orang duwe dawuh kakean hisab ngomolane. Gak duwe dawuhku ya sing oleh dihisab pas goblok-goblok niku tok kuwi. Dan yang saya goblok-goblok kan ada di depan saya, tidak ada di YouTube manapun. Wis ning ngarep kuwi lho. Ya sawakmu dhewe kuwi, wis ora enek liyane. Aja gak liyane ngalim kabeh. Awakmu tok yo. Gini masalahnya, Pak. Li'annal haq la yahtaju ila hadza. Yakfi al-haq an tasdah hatta yustajaba lahu. Karena kebenaran tidak butuh untuk kemudian ngotot, apalagi sampai kebenaran tidak butuh untuk merendahkan yang lain, untuk menyalahkan yang lain. Dari awal kita harus ingat bahwa kita ngaji ke sini tidak untuk mengoreksi siapapun, tapi hanya untuk mengoreksi diri kita sendiri, untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, bukan siapapun di antara kita, teman kita, saudara kita, apalagi orang yang kita tidak kenal. Paham gak sampean? Wis ngono kuwi pokoke. Wis ngaji ngono kuwi. Ngaji ngono kuwi. Semoga tujuannya ngono kuwi. Apapun laisal mukmin bitta'an walal la'an walal fahish. Apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak mungkin orang itu memiliki keimanan yang istimewa ketika dia memiliki watak suka mengolok-olok orang lain, suka merendahkan orang lain, suka apa ya, mematikan karakter orang lain. Wis kuwi pokoke wa khiyaru ulamaiha ruhamauha irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belajarlah untuk membangun kasih sayang di antara sesama. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan rahmatnya kepada kita semua.